Para sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan salam sehat untukmu semua. Hidup adalah sebuah tenunan kisah antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama, dan juga antara kita dengan alam ciptaan. Sebagai sebuah tenunan, hidup tidak sekali jadi, melainkan ia selalu ada dan bergerak dalam proses menjadi. Dan di dalam proses menjadi inilah, setiap kita diberi kebebasan dan kepercayaan oleh Allah selaku pemilik hidup ini, untuk bisa kita mengambil sikap sebagai penenun atas kisah hidup kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita berlangkah lebih jauh dalam permenungan kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu membuka diri untuk diisi oleh sabda Tuhan yang tentunya akan memperkaya setiap benang hidup kita masing-masing untuk bisa kita tenun dan kemudian kita bagikan kepada sesama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hukummu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih kuat, lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, dalam kekayaan pengajarannya hari ini, Tuhan Yesus menyelipkan sebuah notifikasi menarik yang perlu diawasi dalam hidup dan sekaligus menjadi batu loncatan permenungan kita dalam episode kali ini, yakni mengenai perihal keterpecahan atau fragmentaris hidup. Dunia yang kita hidupi saat ini boleh dikatakan sebagai dunia yang berisik, sebab semuanya tampak begitu sibuk. Tuntutan zaman yang semakin tinggi dan ketat dalam masa kini tampaknya seperti memaksa kita untuk terus bergerak keluar dan mencari sesuatu yang ada di luar diri kita. Dan inilah hukum zaman ini, yakni apabila persaingan hidup semakin tinggi dan ketat, maka semakin tinggi pula peluang kita untuk bergerak keluar, meninggalkan rumah, komunitas, keluarga, dan juga diri kita sendiri. Konsekuensi logisnya pun sangat jelas dan pasti, bahwa kita terpecah belah. Kita kehilangan waktu untuk ada dan menyatu bersama keluarga,
komunitas, dan terutama diri kita sendiri. Ketiadaan waktu inilah yang membuat kita akhirnya terpecah belah. Akan tetapi, hidup yang terpecah-pecah seperti ini tidak melulu disebabkan oleh ruang dan waktu, melainkan juga disebabkan karena adanya ketidaksatuan antara tubuh dan jiwa kita sebagai manusia. Dan inilah yang harus kita awasi dan beri perhatian lebih agar kita tidak menjadi pincang, hanya terdiri atas satu atau dua benang hidup saja, atau dalam bahasa Yesus tadi, terpecah belah. Sebab apabila hal itu terjadi, sudah tentu ia akan meruntuhkan hidup kita sendiri. Karena itu, sebagai penenun kisah atas hidup kita masing-masing, bersama Allah, sesama, dan juga ciptaan, nasihat atau notifikasi Yesus ini hendaknya menjadi sinyal bagi kita untuk selalu menyatu bersama keluarga, komunitas, dan terutama menyatu dengan diri kita sendiri. Dan sebagai penenun kisah hidup kita pun, tugas kita menjadi jelas, yakni mengumpulkan dan menyatukan kembali setiap benang hidup kita yang mungkin telah tercecer atau berseliweran ke sana kemari akibat termakan arus zaman. Dan di atas segalanya, agar tenunan kisah hidup kita bersama Allah, sesama dan juga alam ciptaan lainnya tetap kuat, indah, kita harus mengumpulkan dan menenun kisah hidup kita bersama dengan Allah. Menenun kisah hidup bersama Allah berarti selalu ada dan bersatu bersamanya, bahkan dalam kesibukan harian kita. Selalu ada masa di mana kita harus beristirahat bersama Allah dalam keheningan batin. Sebab hanya melalui cara inilah, kita tidak akan runtuh melawan Beelzebul, sekalipun godaan tetap dan terus mewarnai petualangan kemuridan kita setiap hari. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.